Pagi ini udah jam setengah 6 dan saya mau lihat sunrise. Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap produktif dan tetap sehat. Bersama saya Hansen di Chung Productions. Tanpa terasa kita sudah 2 bulan berada dalam masa karantina. Kita di rumah saja, kita dalam masa PSBB. Kalian bisa lihat rambut saya ini udah mulai gondrong, udah kayak Shin Lim bukan? Hari ini saya mau memperlihatkan kepada kita semua bagaimana saya menghabiskan waktu saya selama dalam masa PSBB ini. Jujur, pada awal-awal kita masa karantina, saya ini sempat bosan, sempat jenuh, dan bahkan menjadi orang yang tidak produktif sama sekali. Tapi akhirnya saya mendapatkan satu pencerahan untuk supaya saya bisa mulai menghasilkan sesuatu yang baik. Saya mulai bisa merencanakan apa yang harus saya kerjakan supaya hidup saya ini nggak sia-sia, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Rutinitas pertama saya adalah bangun pagi. Saya dari beberapa hari yang lalu memutuskan untuk bangun jam 6.30 pagi. Target saya mau bangun jam 5, tapi karena saya belum sampai situ, saya berusaha untuk bangun jam 6.30 saja. Bangun pagi bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan untuk saya. Kenapa? Karena biasanya pada masa karantina ini, saya bisa tidur jam 2 pagi, bahkan bisa sampai jam 4 pagi. Hebat bukan? Nah, saya biasanya akan mengecek media sosial, atau saya nonton TV, nonton Netflix, nonton YouTube, seperti itu. Hal-hal yang sebenarnya sangat tidak produktif untuk dikerjakan pada jam tidur kita. Nah, biasanya saat saya bangun sehabis begadang, badan saya rasanya lemes banget, kemudian mengantuk terus. Saya bisa bangun jam 10 siang, dan saya benar-benar gak bersemangat untuk melakukan apa-apa. Pada akhirnya saya cuma tiduran, nonton, atau nggak main handphone. Ini sangatlah tidak produktif. Makanya saya memutuskan untuk membentuk satu kebiasaan yang baik, yaitu bangun jam 6.30 pagi. Good morning, apa kabar? Pagi ini udah jam setengah 6 dan saya mau lihat sunrise. Saya sudah beberapa hari bangun pagi jam 6.30, bahkan sebelum jam 6.30 saya sudah bangun, dan saya akan terus melakukannya sampai 21 hari ke depan. Kenapa? Karena penelitian mengatakan bahwa satu kebiasaan akan terbentuk jika kita melakukannya terus-menerus selama 21 hari. Untuk bisa bangun pagi, tentunya membutuhkan pengorbanan dan disiplin yang tinggi. Jam 10 malam ke atas, saya udah nggak lihat handphone lagi, saya udah nggak nonton TV lagi. Bisa atau nggak bisa, tergantung bagaimana cara kita berpikir. Alasan bisa saja kita buat, tapi itu tidak akan mendatangkan keahlian ataupun produktivitas. Pada saat saya malas bangun pun, saya akan memaksa tubuh dan pikiran saya untuk bangun dan membayangkan kalau saya bangun pagi, badan saya akan lebih fit, badan saya akan lebih bugar, saya akan lebih bersemangat dalam kehidupan saya, dan saya akan menjadi lebih produktif. Setelah saya bangun, saya akan berdoa, cuci muka, sikat gigi, kemudian hal yang pertama saya lakukan adalah saya merapikan tempat tidur saya. Terdengarnya memang hal yang kecil, hal yang sepele. Tapi menurut saya, ketika kita merapikan tempat tidur kita, itu rasanya seperti kita sedang menyelesaikan tugas kita. Jadi ada satu kemenangan kecil yang kita dapatkan di awal hari kita. Setelah itu, saya akan mencari tempat yang spesial di mana saya bisa menulis jurnal. Momen seperti ini, momen pandemik ini akan menjadi satu sejarah dalam kehidupan manusia di sepanjang generasi. Dan kalau misalnya kita menulis sebuah jurnal tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan pada saat pandemik ini akan menjadi sebuah warisan dalam hidup kita dan juga dalam hidup generasi seterusnya. Dalam jurnal biasanya saya akan menceritakan apa saja yang saya sudah kerjakan selama ini. Kemudian apa sih yang mau saya capai ke depannya, visi dan tujuan saya apa, saya ingatkan kembali kepada diri saya, kemudian saya bayangkan ke depannya ini saya bakal menjadi seperti apa, karakter apa yang mau saya miliki, kemudian tubuh seperti apa yang saya idamkan. Sekarang saatnya lari pagi. Ini adalah salah satu resolusi saya dari dulu, di mana saya mau bangun untuk bisa lari pagi di luar rumah. Kenapa sih mesti lari di pagi hari? Karena saya pikir kalau di pagi hari itu kita nggak ada gangguan. Kita bisa menikmati hijau dan langit yang biru. Mobil-mobil nggak banyak lalu lalang, belum terlalu banyak aktivitas. Dan di pagi hari juga udaranya masih bagus, masih segar. Ketika kita jalan di luar, kita bisa menikmati hawa yang enak, indahnya langit biru, terus awan-awan,
kemudian pohon-pohon yang hijau juga kita bisa nikmati. Karena udaranya segar, udaranya sejuk, dan bebas polusi. Ini adalah momen langka. Bumi kita ini sedang pulih, polusi berkurang. Inilah saat yang tepat supaya kita bisa menikmati bumi kita. Semoga saja ini bisa tetap bertahan ke depannya. Dan pada saat seperti inilah, saya bisa merasakan lebih dekat dengan pencipta saya. Kemudian saya juga dengerin lagu, dan yang pasti lagunya lagu-lagu yang positif, yang membangkitkan semangat saya, bukan lagu-lagu patah hati atau yang bikin saya down tentunya ya. Ingat, semuanya itu berasal dari pikiran kita. Kalau misalnya pikiran kita bilang bisa, pasti bisa. Kalau bilang nggak bisa, ya udah pasti nggak bisa. Oke? Semangat! Dalam masa PSBB ini tentunya kalau kita pergi ke tempat gym itu bukanlah pilihan. Kalau kalian lihat video saya sebelumnya, yaitu tentang latihan dengan resistance band, kalian pasti bisa lihat kalau misalnya saya itu bosan, jenuh latihan di rumah. Makanya akhirnya saya harus mencari satu cara yang kreatif supaya saya bisa bersemangat lagi nge-gym. Salah satunya ya dengan resistance band. Saya beli resistance band supaya ada alternatif latihan selain dumbbell dan juga mat. Kemudian saya juga harus mencari tempat yang nyaman. Kebetulan di rumah saya ini ada tempat yang lumayan nyaman. Ini semacam mini garden, taman mini. Semacam taman mini, dan ya latihan di sini lumayan asik karena bisa lihat hijau dan bisa lihat biru juga, bisa lihat alam. Nah, selain mencari tempat yang nyaman, kita juga bisa mencari video-video latihan di YouTube ataupun di mana aja, kayak banyak deh. Karena banyak influencer dan banyak atlet yang mengajarkan bagaimana cara latihan di rumah. Kemudian juga ada kelas-kelas gratis dari tempat-tempat gym yang besar. Mereka memberikan kelas-kelas gratis yang bisa kita manfaatkan untuk latihan di rumah. Jadi, nggak ada alasan untuk nggak latihan di rumah. Habis latihan, kita mandi dan kita sarapan. Cus. Oke, setelah berolahraga dan lari pagi tadi, rasanya lapar banget, dan hari ini saya mau sarapan udang wijen legendary. Wow. Udang wijen legendaris ini adalah menu tahunan setiap Imlek. Jadi kalau saudara-saudara pada datang, biasa bokap saya akan buat. Tiap tahun enak bener. Dan ini resepnya khusus spesial, secret recipe. Promosi sedikit, udang wijen ini dijual dengan harga Rp50.000. Kalau kalian mau beli, silahkan kontak saya di Instagram saya, Hansen Chung. Oke, makan. Mantap. Ini udang wijennya benar-benar gurih, enak banget, renyah. Dan udangnya nggak amis, wangi, malah wangi wijennya. Lebih enak lagi pakai saus. Mantap. Oke, sudah kenyang. Saatnya kita kerja. Pengalaman saya bekerja di rumah adalah malasnya bukan main, malasnya tingkat tinggi dan banyak pengalih-pengalih perhatian. Kemudian mungkin banyak dari kita yang merasa bahwa oh, nggak terlalu banyak nih pekerjaan yang bisa kita lakukan, kita nyantai aja jadinya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa kan. Justru di saat seperti inilah kita bisa melakukan passion kita, melakukan apa yang menjadi hobi kita. Kita bisa belajar meningkatkan diri kita juga. Kalau kalian suka menulis, ayo coba kita tulis banyak-banyak artikel. Mumpung kita masih banyak waktu. Kalau dulu kita nggak ada waktu, sekarang kita banyak waktu. Dulu kita nggak ada waktu buat brainstorming idea, sekarang kita bisa brainstorming idea. Kita bisa plan ke depannya. Saya sendiri memiliki banyak waktu untuk brainstorming idea buat konten saya, baik itu di YouTube, di blog saya, ataupun di Instagram. Walaupun di rumah aja dan kekurangan sumber daya, teman-teman nggak bisa datang, tapi saya bisa bikin konten-konten yang atau ya, bagus apa enggak ya? Semoga bagus ya. Semoga bermanfaat. Tadinya saya jarang banget tulis blog, tapi sejak di masa karantina ini, saya memutuskan untuk setiap hari harus ada satu artikel yang saya tulis. Yang penting kita harus fokus sama tujuan dan passion kita. Kuncinya adalah tetap mengikuti jadwal kerja kita.
Kalau saya jam 10 siang saya sudah berada di depan meja saya, kemudian udah ada laptop dan jurnal, dan saya mulai nih nyaring ide-ide apa aja yang saya bisa kembangkan. Saya cari, saya tulis, saya kembangkan lagi, kemudian saya jadikan skrip. Tidak lupa juga saya akan mengatur timer selama 45 menit. Jadi kalau misalnya alarmnya berbunyi, udah 45 menit, saya akan istirahat sebentar selama 5 menit, kemudian saya balik lagi ke pekerjaan saya. Jangan istirahat terlalu lama. Kemudian kita juga harus mencari tempat yang nyaman dan jauh dari para pengalih perhatian. Jauh dari handphone kita, jauh dari TV, pokoknya tempat yang nggak ada TV atau nggak ada handphone lah. Handphone bisa taruh di kamar atau taruh di mana gitu. Pokoknya jangan deket-deket kita supaya kita bisa fokus sama pekerjaan kita. Jika memang tidak ada lagi pekerjaan yang bisa kita lakukan, kita bisa mengembangkan diri kita melatih diri kita. Banyak sekali media di mana kita bisa belajar, mau itu podcast, mau itu buku, mau itu YouTube, pokoknya banyak banget media, nggak ada alasan untuk nggak melatih diri kita. Kita bisa belajar fotografi, belajar edit foto, belajar videografi, belajar memasak, dan masih banyak lagi. Bahkan saya bisa belajar untuk main piano. Investasi terbaik adalah investasi terhadap diri sendiri, bukan begitu? Wow. Setelah itu, juga jangan lupakan keluarga dan teman-teman. Ketika kita di rumah aja, kita memiliki banyak waktu untuk berinteraksi dengan mereka. Susu siapa? Susu siapa? Handsome. Hilang. Salah yuk. Nah, ini susu siapa? Susu siapa? Susu Handsome. Sejak di rumah saja, saya dan keluarga lebih sering menghabiskan waktu, terutama pada saat makan malam. Kemudian setelah makan malam juga biasanya kita masih ngumpul, kita masih nonton atau enggak main bersama-sama. Satu, dua. Kembali ke kamar dan saya akan melakukan refleksi diri. Saya menyiapkan jurnal saya dan saya tulis kembali apa saja yang sudah saya kerjakan dalam satu hari ini. Apakah saya terlalu lama bermain handphone? Apakah saya terlalu lama nonton TV? Apakah saya terlalu lama berbaringan di kasur? Jadi saya akan lakukan refleksi diri secara menyeluruh dan spesifik. Ketika kita melakukan refleksi, kita akan menyadari semua kelebihan dan kekurangan kita. Apa saja yang sudah kita kerjakan dengan baik dan mana yang belum, apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dibuang. Setelah melakukan refleksi, berikan diri kita waktu untuk beristirahat sambil menikmati drama Korea si pelakor. Untung saya nggak nonton itu. Oke, nah ini dinamakan hadiah. Setelah kita refleksi diri, coba kita nilai apakah saya sudah produktif hari ini. Kalau misalnya sudah, saya pantas untuk mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Terserah saya. Kalau saya bisa nonton serial TV misalnya 1 atau 2 episode, kemudian saya bisa main game, atau saya bisa ngemil makanan atau es krim, tapi jangan terlalu parah ya ngemilnya ya. Ya, pokoknya intinya kita memberikan reward kepada diri kita atas kemenangan yang terjadi dalam satu hari itu. Itu dia 8 kegiatan saya untuk menghabiskan waktu selama masa karantina. Kita semua bisa berkarya, kita semua bisa menjadi produktif. Justru di momen inilah kita bisa mengejar passion kita bisa mengembangkan diri kita bisa membentuk kebiasaan baik sehingga tujuan dan visi kita bisa menjadi lebih dekat. Sampai jumpa. Terima kasih kepada jam tangan favorite dari Clocker Store.